dan siap diisi kebenaran firman, yang siap untuk dihiasi oleh kekudusan ilahi, bukan make up yang ditawarkan oleh dunia, sehingga kami boleh tampil menjadi wanita-wanita yang memuliakan Allah dan menjadi cermin bagi kehidupan banyak orang, menampilkan satu kehidupan yang real sebagaimana kami sebagai orang percaya. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau tolong kami dan jamalah pembacaan firman, perenungan. Kiranya Roh Kudus yang memampukan setiap kami mengerti yang kami baca, dan setiap kami boleh menangkap kebenaran firman, sehingga kami pulang mendapatkan satu perubahan, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berdoa berserah, hamba menyerahkan diri untuk memberitakan firman. Dalam nama Yesus Kristus berdoa. Amin. Selamat sore, shalom. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab, Perjanjian Baru, Injil Matius pasal yang ke-23. Injil Matius pasal yang ke-23. Ayat yang ke-28. Mari kita membaca bersama-sama. Injil Matius 23 ayat 28. Sama-sama membaca. 1, 3. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu nampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Sampai sedemikian jauh pembacaan, berbahagialah setiap kita membaca, merenungkan dan mentaati firman dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saya dikasih satu tema, Kristen make up, atau subtema hati-hati terhadap kemunafikan. Ibu-ibu yang saya kasih dan saya cintai, kita sering belanja, baik belanja makanan ataupun belanja barang. Biasanya memang jarang sekali sudah kita temui ada satu kata-kata yang ada di barang tersebut, entah itu makanan, entah itu barang, awas barang tiruan. Pernah? Oke. Baik makanan maupun barang. Apa sih tujuannya penulisan di atas barang atau makanan itu? Awas barang tiruan. Supaya kita sebagai konsumen tidak salah membeli barang atau makanan yang asli. Betul? Ketika muncul istilah itu, awas barang tiruan, ada yang palsu atau disebut imitasi. Nah, banyak barang yang imitasi. Mungkin kita bisa menjumpainya vas bunga, ada yang imitasi, ada. Saudara memperhatikan juga perhiasan, ada yang imitasi, ada merek baju, parfum dan lain sebagainya. Atau mungkin dengan istilah yang lebih keren, itu barang tembakan. Pernah mendengar istilah seperti itu? Harganya agak beda dengan yang asli. Nah, inilah satu fakta. Memang saudara sekalian, di dalam dunia yang kita hidupi ini ada banyak kepalsuan. Apa saja bisa ditiru, dari makanan, pakaian, sampai segala sesuatu. Saudara pernah menjumpai ada daging sintesis diganti dengan tepung. Saudara, ada orang yang tidak suka daging, tapi makan makanan yang bersifat vegetarian, rasanya daging. Saya pernah sekali makan sate. Pak, ini sate enak. Sate apa nih? Sate ayam, Pak. Sate rasa ayam. Oh ya, wah enak. Begitu saya coba, saya makan,
Itu jamur. Jamur yang sudah dicelup kaldu ayam kah atau apapun yang rasanya ayam, tapi vegetarian. Nah, itu salah satu contoh. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, makanan barang bisa terjadi kepalsuan dan imitasi atau barang tebakan. Celakanya saudara sekalian, ini juga melanda manusia. Ada banyak manusia atau orang-orang hidup secara palsu. Mereka tidak menampilkan diri mereka sebenarnya. Mereka menutup-nutupinya dengan hal-hal yang mereka buat orang lain terkesan sebagai orang yang baik, orang yang terhormat. Bahkan hal-hal yang biasanya yang dijadikan topeng mereka itu adalah agama atau kepercayaan. Nah, orang-orang seperti inilah saudara sekalian biasanya disebut sebagai orang yang munafik. Nah, ibu-ibu yang saya kasihi, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan. Oleh sebab itu, kenapa kita ada di gereja ini? Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menampilkan suatu kehidupan yang berbeda, bukan kepalsuan, tetapi apa adanya sebagai murid Kristus. Karena seperti itulah kita dipanggil untuk memiliki gaya hidup seperti Kristus, bukan gaya hidup orang yang munafik. Karena kenapa? Karena itu bukan kehendak Allah. Oleh sebab itu pengurus mencantumkan tema ini dengan tujuan mengharapkan semua kaum wanita yang ada di GKMI Kudus ini dengan satu tema, bukan hanya Kristen yang bermake up secara lahiriah, tetapi mari kita menampilkan diri apa adanya sebagai murid Kristus, bukan ada apanya. Oleh sebab itu saudara harus tahu kenapa saya ada di tempat ini. Saya sedang dibenahi. Saya sering menyebutkan gereja itu bukan kumpulan orang-orang yang sudah suci, kalem, sudah sempurna baik. Tidak. Gereja itu adalah bengkelnya manusia. Kalau kita punya kendaraan, baik sepeda motor atau mobil, kapan masuk bengkel? Sudah jatuh tempo, harus ganti oli atau rusak. Betul? Kapan kita memerlukan bengkel? Ketika barang atau benda yang kita miliki itu sudah rusak. Nah, di tempat inilah kita dibenahi, di tempat inilah kita diperbaharui, di tempat inilah kita dijadikan sebagai murid-murid Kristus apa adanya yang mencerminkan Kristus itu real seperti Yesus datang ke dalam dunia. Dia adalah Allah 100%. Dia menampilkan dirinya manusia 100%. Apa adanya. Dia tidak tutup-tutupi kemuliaannya. Real, dia bisa lapar, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia ngantuk, dia tidur, dia bisa marah dan lain sebagainya. Real, tidak ada yang ditutup-tutupi dia. Orang berpakaian, dia juga berpakaian. Orang bersepatu, dia juga bersepatu. Masuk ke rumah orang dengan penuh hormat, dia juga lakukan. Dia tidak buat-buat hidup itu seolah-olah, wah saya dari kayangan, saya dari luar dunia ini, saya harus menampilkan sesuatu yang berbeda dengan cara dunia ini. Tidak, real. Inilah anak Allah. Oleh sebab itu ketika Yohanes bertemu dengan Yesus, dia sebutkan, lihatlah anak domba Allah. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, sedemikianlah kita punya satu harapan ketika tema ini diangkat. Apa tuh yang Tuhan mau bicarakan kepada saya? Munafik, satu kata yang sering kita dengar, bahkan saya harus mengakui di dalam diri saya juga ada. Semua manusia yang telah jatuh di dalam dosa ada kemunafikan itu. Setelah jadi orang Kristen masih ada enggak? Ada. Oleh sebab itu kita harus beribadah. Oleh sebab itu setiap kali ibadah kita harus ngaku dosa. Sudah sebagai pengurus, sudah sebagai majelis, sebagai pendeta, masih ada enggak kemunafikan itu? Ada. Selama kita bisa hidup di dalam kedagingan kita masih ada. Oleh sebab itu kita sedang melawan
sifat sikap kemunafikan itu dengan firman Tuhan. Kalau seseorang lagi udah merasa saya tidak munafik kok, berarti dia tidak butuh firman Tuhan lagi. Berarti dia sudah lulus, sudah pulang ke surga saja. Selama kita masih hidup dalam dunia dan kita tahu bahwa gereja masih diadakan, persekutuan wanita masih diselenggarakan, berarti masih ada kesempatan bagi saya untuk diperbaharui. Salah satu sifat kemunafikan di dalam diri manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu kita melihat lebih jauh, apa sih kemunafikan itu? Munafik adalah satu kata serapan dari bahasa Arab. Munafik berarti menurut kamus besar bahasa Indonesia itu berarti bermuka dua. Depan belakang mungkin gitu ya. Munafik orang yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya. Dalam hatinya 1 + 1 2, tapi dia ngomong 3. Siapa yang ngomong 1 + 1 itu 2? 3. Dalam hatinya dia jawab 2. Munafik artinya orang yang suka bohong. Itu munafik. Munafik itu berarti orang yang berpura-pura percaya atau setia kepada agama, tetapi sebenarnya di dalam hatinya tidak, bahkan suka dalam tanda kurung selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Kemunafikan, Kamus Bahasa Indonesia memberi artinya kebohongan. Orang-orang yang munafik disebut munafikin. Itu orangnya. Orang-orang yang munafik disebut dengan munafikin. Nah, di dalam Alkitab terjemahan bahasa Vietnam, istilah munafik ini tuh diterjemahkan dengan satu kata yang bermakna orang yang mukanya lurus tapi hatinya bengkok. Itu di dalam terjemahan bahasa Vietnam. Sedangkan di dalam Alkitab terjemahan salah satu suku Indian di Amerika Latin, munafik itu diterjemahkan bermuka dua atau bahkan berkepala dua. Nah, saudara bisa membayangkan kira-kira betapa tragisnya kemunafikan itu. Dan tidak perlu dijelaskan lagi, yang namanya munafik itu adalah dosa. Bahkan Alkitab menerjemahkan kata munafik itu dipakai 2 kali. Itu disebut orang yang tidak bertuhan, sekalipun penampilannya beragama, tidak bertuhan. Nah, ibu-ibu yang saya kasihi, betapa hebatnya kata munafik itu. Satu saat ada seorang pendeta memberi satu kesaksian dan menceritakan perihal tentang pemilihan majelis di sebuah gereja. Setelah melalui proses yang cukup panjang dan seru, maka terpilihlah 10 orang majelis periode baru. Lalu sekalian 10 orang ini dikumpulkan untuk mencari siapa sebagai ketua majelisnya. Sebagian besar anggota majelis yang terpilih ketika bertemu, mereka menunjuk Bapak A sebagai ketua majelis. Tetapi sang Bapak A ini berulang kali mengatakan, jangan saya tidak bisa, saya tidak pantas, sungguh jangan saya tidak mau. Padahal mayoritas semua anggota majelis terpilih menunjukkan Bapak A ini tepat. Tapi dia mengatakan tidak.
Akhirnya saudara sekalian, dalam rapat tersebut diadakan pemilihan terpilih dengan menulis di atas lembar kertas kecil. Setiap anggota majelis menyebut sebuah nama yang difavoritkan. Nah, setelah selesai maka diadakan suatu penghitungan. Nama-nama mulai dibacakan, hasilnya ditulis di sebuah papan tulis. Ternyata dugaan semua orang tidak meleset. Kenapa saudara sekalian? Karena dari kertas pertama sampai yang ke-9 nama Bapak A yang muncul. Wah, di dalam pertemuan itu semua tertawa. Tuh kan, bener kan? Tuh kan, bener kan kamu yang terpilih? Tuh kan, bener kan? Gitu kan. Semuanya saking sibuk di dalam senangnya itu menyalam, orang-orang mendatang menyalami Bapak si A ini. Pak Pendeta langsung berdiri. Oke. Sekarang mari kita lihat, masih ada satu nomor. Di tengah-tengah orang lagi menyalami, selamat ya Pak, selamat ya Pak. Ya Bapak ini ngomong, jangan saya lah, saya tidak pantas, jangan saya, yang lain aja, janganlah. Akhirnya Pak Pendeta dengan tegas, mari kita coba kertas yang terakhir. Semua kembali tenang. Kemudian saudara sekalian, kertas yang terakhir dibuka, dan nama yang terakhir itu adalah nama si Bapak itu. Saudara bisa bayangkan kira-kira apa yang ada di dalam isi hati Bapak itu? Ternyata dia memilih dirinya sendiri. Jadi tangannya ngomong tidak, mulutnya ngomong tidak, tapi dalam hatinya ya, jangan saya lah, jangan saya gitu. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kalau saudara yang menggunakan renungan harian terbitan Gloria tanggal 16 Juli, itu judulnya berbicara jujur. Intinya adalah menekankan bahwa kebiasaan berkata dan berbuat jujur akan terbawa sampai akhir hayat hidup kita. Kalau kita itu adalah orang jujur, kita dapat dengan bebas pergi kemana saja tanpa takut tergelincir. Karena ada seorang berkata begini, jika kamu tidak mau tergelincir hari esok, berbicaralah dengan jujur dari hari ini. Jadi artinya, kalau kita sudah terbiasa berkata benar, berbuat benar, berkata dan berbuat jujur, kita tidak perlu takut akan kehidupan kita di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kebenaran sendiri itu akan menjaga kehidupan kita. Demikianlah kita melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kaitannya dengan hidup keagamaan kita? Yesus di dalam khotbahnya di atas bukit, di pasal yang kelima, itu adalah intinya Yesus mengatur bagaimana hubungan sesama dengan sesama. Oleh sebab itu Yesus ngomong, janganlah kamu menghakimi, janganlah kamu lawan kejahatan dengan kejahatan, baiklah dengan orang yang berbuat baik, baiklah dengan orang yang berbuat jahat. Itu di pasal yang kelima. Nah, ketika masuk pasal ke-6, pasal ke-7, ada banyak kata janganlah, janganlah, janganlah. Itu berkaitan dengan kita dengan Tuhan. Jadi ada satu relasi kita dengan Tuhan. Kenapa Yesus membandingkannya? Di pasal yang ke-6, saudara memperhatikan hal memberi sedekah. Dikatakan begini, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah
dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji. Nah, saudara perhatikan, dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan, dalam hal keagamaan, soal memberi, Yesus memberi contoh, jangan kita seperti orang munafik. Orang munafik itu bagaimana toh? Memberi supaya tujuannya dipuji orang lain. Jadi motivasinya itu berkenaan yang ada di dalam. Kemudian sekali dikatakan juga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ternyata orang yang munafik dalam hal memberi, dalam hal hidup beragama, dalam hal hidup bergereja atau hidup melayani, ada banyak orang munafik dapat upah. Upahnya apa? Dipuji orang. Kalau tidak dipuji orang bagaimana? Oh, dia akan marah. Dia sudah aktif melayani sebagai pengurus, tiba-tiba ada satu keputusan yang agak berbeda, atau pada saat mengambil keputusan dia tidak hadir. Loh, kok begini? Kayaknya bukan kayak gini deh. Wah, langsung dia protes, dia marah. Nah, seperti itu. Kenapa saudara sekalian? Karena dia merasa tidak terlibatkan di sana. Dia ingin dipuji. Demikian juga saudara perhatikan, ada orang yang suka ingin memberi persembahan. Biasanya memberi persembahan ada namanya atau minimal inisial, tapi belum muncul dalam warta. Mungkin kemeleset kah, atau mungkin ada sedikit gangguan atau apa. Begitu dia lihat tidak ada di warta, besok saya tidak sumbang lagi katanya. Ada orang-orang seperti itu? Ada. Nah, Yesus menegur, jangan kamu seperti seorang munafik dalam hal memberi. Kemudian sekali bagaimana dengan doa? Yesus juga mengkhotbahkan di atas bukit tentang hal doa, hidup keagamaan. Yesus mengkontraskan bagaimana kita harus berdoa. Dikatakan, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Oh, kata munafik muncul lagi. Munafik yang tadi kita pahami bermuka dua, berpura-pura tadi, dalam hati dan mulutnya berbeda. Itu munafik tadi. Jangan seperti orang munafik. Orang munafik berdoa bagaimana? Mereka berdoa di rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Nah, itu tujuannya, supaya mereka dipuji orang. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, tinggallah bersembunyi ketemu sama Bapakmu. Nah, orang-orang munafik dapat upah. Upahnya apa? Dipuji. Wih, hebat ya, kasih persembahannya begini. Kalau berdoa, wah hebat ya. Kalau saudara disuruh berdoa, memang tidak terbiasa berdoa berjemaah. Tiba-tiba disuruh berdoa. Aku mau loh ya disuruh doa ya. Kalau suruh saya berdoa, saya tidak mau ikut pelayanan. Wah, itu tidak siap merasuk prosesnya Tuhan. Sudah salah masuk ke gereja ini. Kalau saudara berani masuk ke gereja ini, siap diproses, siap belajar berdoa. Kalau selama saudara mengatakan saya tidak mau berdoa, jangan suruh saya jangan dipaksa. Memang kadang-kadang rohani harus dipaksa. Kemarin saya pelayanan di Lombok, ada seorang bapak yang mau, jangan suruh saya berdoa. Bisa ngomong Bapak? Bisa. Kalau bisa ngomong pasti bisa berdoa. Nah, dibikin juga sekali bagaimana harus berdoa. Kalau memang kita tidak biasa berdoa berjemaah, sudah kita disuruh berdoa, mengucap 1-2 kalimat, sudah. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami beribadah, terima kasih hari ini kami boleh mendapat firman. Sederhana saja. Tapi mungkin ada orang-orang tertentu supaya dikatakan hebat, wah dibuat kalimat yang wah indah-indah, panjang-panjang, wah dibuat, wah hebat ya. Tidak perlu kayak gitu, bertele-tele dikatakan Alkitab katakan. Nah, ini dalam hal berdoa. Jadi kalau orang yang munafik berdoa supaya dilihat orang, didengar orang, dipuji orang. Wah hebat ya. Kalau tidak dipuji orang dia tanya, doaku bagaimana ya tadi ya? Tidak ada yang komentar. Sudah pernah menjumpai orang seperti itu? Bagaimana tadi saya berdoa? Tidak ada yang memberi komentar satupun. Wah, dia merasa ciut. Padahal di rumah saya sudah berusaha mempersiapkan diri bagaimana membuat sebuah doa yang baik. Tapi kok tidak dipuji orang ya? Besok saya tidak mau mimpin lagi ya?
Nah, hati-hati. Yang kayak gitu tuh ada enggak dalam diri kita? Ada, di dalam diri saya juga ada. Kemudian dalam hal apalagi hal berpuasa, Yesus juga mengingatkan, jangan kamu berpuasa seperti orang munafik yang pasang muka muram. Saya puasa loh ya, kamu jangan makan di depan saya ya. Ada seperti itu. Justru ketika kita berpuasa, jangan membuat muka muram, pasang yang seger-seger biar orang tidak lihat. Nah, ini di dalam konteks kita beragama, di dalam relasi dengan Tuhan. Nah, kita kembali nas yang kita baca. Yesus mengecam, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yesus sangat mengecam orang-orang, mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dikatakan demikian jugalah kamu. Di luar, saudara perhatikan, di sebelah luar kamu nampaknya benar di mata orang. Nah ini, jadi orang yang munafik itu dia selalu memberikan penampilan, pokoknya orang lihat bagaimana. Jadi yang adalah yang ingin dia kejar itu apa omongan orang terhadap saya. Itu bahaya, saudara sekalian. Menurut orang tuh rajin enggak saya? Jadi menurut orang tuh bagus dah. Nah, sekarang selalu menekankan kepada penampilan luar, tetapi sebelah dalamnya kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ini yang dikecam oleh Yesus terhadap ahli Taurat dan orang Farisi. Mengapa mereka dikecam, saudara sekalian? Karena mereka hidup dalam kemunafikan. Artinya hidup mereka penuh kepalsuan. Apa yang nampak dari luar berbeda dengan apa yang ada di dalam mereka. Mereka tahu kebenaran firman, tapi mereka tidak melakukannya. Bahkan perbuatan mereka jauh menyimpang dari apa yang mereka ajarkan pada orang lain. Demikian juga sikap kemunafikan itu adalah satu sikap di mana seorang menutupi kekurangannya atau kesalahannya dengan secara licik dan tertutup. Itu orang yang munafik. Nah, demikian juga saudara sekalian, kelihatannya di hadapan banyak orang dia selalu berlaku baik, ramah, sok rohani, saleh. Padahal apa yang ada di dalam hati mereka sangat bertolak belakang. Jadi tidak heran kalau ada firman Tuhan yang dia dengar cocok dengan dia. Wih, sayang ya si A itu tidak datang. Harusnya firman itu untuk si A itu, bukan untuk saya. Tapi begitu firman itu keras berbicara tentang dia dan segala kebiasaan buruknya, dia pura-pura ngantuk. Lumayan pendeta itu bisa menindak bobokkan saya di gereja. Aku semalam tidak bisa bobok. Wes bobok dulu deh. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahkan motivasi pelayanan mereka tidak benar. Karena semua pekerjaan yang mereka lakukan itu hanya bermaksud supaya dilihat orang. Bagaimana penilaian orang? Bagaimana pendapat orang? Kalau orang tidak memberikan penilaian, kalau orang tidak memberi sedikit komentar kepada dia, dia akan merasa, waduh, saya kurang ini ya, saya kurang itu ya. Kayaknya saya enggak pede deh ya. Saudara pernah jumpai seorang seperti itu? Itu dulu saya seperti kayak gitu. Ternyata kadang-kadang kita pikir ya seolah-olah kenapa ya bisa begitu ya. Itulah sifat kedagingan kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Ternyata itu adalah kemunafikan. Tidak berani tampil apa adanya kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pelayanan mereka tidak mendasari kasih. Pokoknya yang adalah pujian orang lain. Mereka melakukan pekerjaan secara rohani dengan harapan mereka beroleh pujian, mereka mendapat sanjungan dari orang lain, sehingga Tuhan Yesus memberi nasihat kepada kita karena kegagalan ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus mengingatkan kepada kita, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tidak melakukannya. Saya berulang kali bercermin terhadap firman sebagai seorang pendeta, hidupnya tidak mudah. Salah satu hal mengalahkan diri soal persembahan perpuluhan. Soal persembahan perpuluhan.
Itu satu godaan yang sangat besar. Tuhan, saya sudah serahkan seluruh hidupku, apakah saya harus memberi persembahan perpuluhan lagi toh? Ketika membaca firman Tuhan, bercermin dengan firman Tuhan, kembalikan persembahan perpuluhan di rumah perbendaharaan supaya di rumah Tuhan ada persediaan makanan. Kembalikan. Rasanya ada sesuatu yang tidak pas. Tapi dalam firman Tuhan saya mengajarkan hal seperti itu. Kalau di dalam diri saya tidak melakukannya, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Oleh sebab itu saya belajar menaklukkan diri saya. Jangan dikompromi. Tidak ada pilihan lain. Kembalikan. Sekalipun saya sudah menyerahkan seluruh hidup untuk Tuhan, perpuluhan harus diserahkan lagi. Serahkan. Bahkan kami belajar menyerahkan seluruh, bukan hanya 1/10. Seluruh sekalian. Tidak mudah, memang tidak mudah. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, Yesus sekali lagi memberi gambaran. Orang yang munafik itu digambarkan seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih nampak, tetapi sebelah dalamnya penuh belulang-belulang dan berbagai jenis kotoran. Jadi selalu yang ditampilkan tuh yang kelihatan, yang di dalam itu buruk, itu munafik. Orang Tionghoa, khususnya mungkin ibu-ibu, mungkin bapak yang punya pemahaman falsafah orang Tionghoa, waktu masih agak tegang hubungan Indonesia dengan China tahun 60-an 70-an, hubungan diplomatik masih agak bagus gitu ya. Bahkan orang China banyak sekali yang tersebar di Indonesia, menteri atau diplomat yang berasal dari China mengumpulkan orang-orang keturunan China. Wah, dia memberi satu pesan. Orang-orang Tionghoa, coba saudara perhatikan, nasihat ini masih berlaku sampai sekarang. Kalian berhasil tinggal di negeri orang, kerja kalian dagang. Memang orang Tuhan memberi karunia secara khusus bagi orang-orang Tionghoa, dagang itu luar biasa. Tapi tolong hati-hati, kalian tinggal di negeri orang, memang kalian punya hak menggunakan keuntungan kalian. Jadi dia memberi satu nasihat, kalau bangun rumah, bangunlah nampak luarnya sederhana. Kalau mau buat yang lebih baik dan istimewa di dalam. Saudara perhatikan di kota-kota, saudara masuk ya, kayak seperti kota-kota ini. Saudara pernah melihat temboknya itu welek sekali, di dalamnya tinggi besar. Kenapa? Saya pernah masuk di kota di Pangkal Pinang, di tempat saya tinggal. Rumah depannya itu welek. Itu rumah teman. Kemudian saya diajak masuk sebuah gang gitu ya tempatnya. Begitu masuk di dalam, sangat indah sekali. Kenapa saudara sekalian? Karena dia tahu orang Tionghoa sering ingin orang puji, sering ingin menonjolkan diri. You kalau mau hidup tenang di negeri orang, jangan terlalu menampakkan hal-hal seperti itu. Sudah tahu ketika tahun 98 sebelum terjadi kerusuhan, ada banyak orang lagi mengalami krisis, betul? Krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis sosial. Bahkan ada orang yang sangat iri terhadap orang-orang Tuhan. Ada beberapa anak Tuhan waktu saya pelayanan di Semarang, ketika dia menyambut tamu, dia pakai kalung gede, pakai gelang tangan gede. Orang yang tidak punya lihat kayak gitu bagaimana? Saya tahu dia ingin menampilkan diri, saya diberkati oleh Tuhan. Kemudian saya tegur dia. Tanda petik, zaman lagi resesi, banyak orang susah. Kamu penyambut tamu. Karena saya selalu jemput tamu bersama para pengurus lah, siapa-siapa gitu. Saya ingatkan sama dia secara pribadi, ini bukan dalam pertemuan khusus. Karena saya tahu dia ingin dilihat orang, dipandang orang. Dulu memang dia orang tidak punya. Nah itu saudara sekalian, di dalam diri kita ada yang seperti itu? Ada. Setelah jadi orang Kristen masih ada? Ada. Ingin pamer itu ada.
Wah, dia pakai sama kerong aja, wah ini warnanya kelihatan keren sekali. Dan apa yang terjadi sekalian setelah beberapa tahun, karena krisis ekonomi juga dan kena dia, langsung dia datangi saya, terima kasih ya kamu pernah menasihati saya. Nah, bapak ibu-ibu yang saya hormati di hadapan Tuhan, di luar nampak putih dan menarik, tetapi di dalamnya busuk. Tapi tanpa disadari sifat munafik ini telah mendarah daging dalam kehidupan orang percaya. Untuk itu kita perlu datang kepada Tuhan. Sekalipun kita sudah jadi orang Kristen, sekalipun saya mengatakan saya berperang dengan hal seperti itu, dan kita harus minta Tuhan murnikan. Adapun sifat munafik itu antara lain ingin dipuji. Coba saudara perhatikan terus menerus ya, ingin dipuji. Saudara tahu malaikat Tuhan yang jadi dibuang sama Tuhan sehingga jadi setan itu, dia ingin menyamai Tuhan, dia ingin seperti Tuhan, dia pemimpin yang hebat, dia ingin disanjung, ingin dipuji. Adapun sifat orang yang munafik, ingin dipuji, ingin dihormati orang, suka berpura-pura baik, dan suka mencari kesalahan orang lain. Oleh sebab itu firman Tuhan, Yesus pernah berkata secara tegas, hai orang munafik, keluarlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sudah tahu, kemunafikan itu merusak persekutuan. Gara-gara kemunafikan kita yang tidak mau kita perangi, kita tidak mau datang kepada Tuhan minta dimurnikan, ada banyak orang tidak mau ke gereja karena mereka melihat kemunafikan kita. Ada banyak, sehingga keselamatan yang sejati itu tidak mereka dapatkan. Gara-gara apa? Oh, orang Kristen masih kayak gitu. Memang kita tidak sempurna, kita sedang memerangi hal yang bersifat munafik itu. Namun saudara sekalian, di mana tempatnya kita harus berjuang, disinilah. Oleh sebab itu di dalam Alkitab Yesus mengecam beberapa dosa lebih keras dari dosa yang lain. Dosa yang paling sering dikecam bukan pembunuhan, perzinahan, pencurian, melainkan kesombongan, ketidakpedulian, terutama kemunafikan. Karena kemunafikan adalah dosa yang paling dikutuk oleh Yesus secara pedas. Celakalah kamu hai orang munafik. Orang yang munafik itu disamakan dengan orang fasik, orang durhaka, orang kafir. Orang kafir itu berarti orang yang menolak Tuhan. Bagi Yesus sikap munafik itu adalah sengaja menipu dan mempermainkan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jika ada kemunafikan di dalam diri kita, apapun yang kita lakukan itu jadi sia-sia. Ingat, kalau saudara merasa baik, tidak perlu gereja lagi, tapi justru komisi wanita diadakan. Saya belum baik, mohon Tuhan memperbaikinya dengan firman. Ketika kita melakukan sesuatu masih ada kemunafikannya, apapun yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Jadi pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan perihal dengan tentang kemunafikan? Buanglah segala kemunafikan itu dan marilah kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan dan juga manusia. Berusaha, berarti saya punya potensi untuk tidak senang dipuji, untuk tidak senang untuk dihormati. Saya punya potensi untuk hidup apa adanya, tidak pura-pura. Saya punya potensi untuk tidak mencari kesalahan orang. Saya punya potensi untuk tidak ngomong-ngomong orang di belakang. Kalau saya tidak setuju, saya ngomong di depan. Jangan nanti selesai itu baru ngomong di belakang. Itu merusak persekutuan. Nah, oleh sebab itu harus kita buang. Kita punya potensi untuk tidak melakukan seperti itu. Dengan demikian marilah kita berhenti dari kemunafikan, karena hanya itu akan membuat kita tidak tenang. Itu akan membuat kita rasa bersalah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ingin kita, menghendaki setiap kita hidup di dalam ketulusan, hidup secara transparan,
apa adanya sebagai pribadi yang sudah lahir baru, sudah menjadi orang Kristen. Itulah sikap murid Kristus yang sejati. Kiranya Roh Tuhan menolong kita. Jadi ingat sekali lagi, saudara dan saya bukanlah orang yang sempurna. Bila firman ini menyempurnakan kita setiap hari, setiap saat kita diperbaharui. Amin. Bisa nyanyi satu nyanyian? Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, aku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lamban, namun ku tahu ku semakin sempurna nanti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, umat kesayangan-Mu, Komisi Wanita yang telah Engkau tebus. Hari ini kami telah mendengar firman bahwa di dalam diri kami, sekalipun kami sudah menjadi orang Kristen, masih ada kemunafikan itu. Bahkan kemunafikan itu tidak kami berhentikan, kami pelihara. Ternyata itu menjadi batu sandungan buat orang lain, buat anak, buat suami, buat orang-orang di sekitar kami. Setiap Selasa kami ada di tempat ini membaca firman, berkegiatan di Komisi Wanita, tapi hidup kami kok tidak berubah. Orang masih melihat kemunafikan kami. Dalam nama Yesus, murnikanlah hidup kami ya Tuhan. Janganlah sekiranya kami pulang dari tempat ini, orang-orang yang paling dekat dengan kami masih melihat kemunafikan itu. Kalau itu yang terlihat di mata mereka, kami harus segera bertobat, sekalipun itu lamban. Tapi kami percaya, sedikit demi sedikit kami akan diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Engkau mengenal setiap wanita yang ada di ruangan ini. Siapapun kami, perkataan kami, sikap kami, tidak dapat kami bohongi. Kami tahu dan Engkau tahu. Namun Tuhan, kami tidak mau membawa ini pulang dan melukai suami kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak mau, karena itu Tuhan tidak suka. Dalam nama Yesus kami letakkan semua kemunafikan itu di bawah kaki salib-Mu. Kuduskanlah kami, sucikanlah kami. Dan Tuhan, taruhlah kata-kata yang lembut, hati yang baru kepada kami, hati yang transparan, hidup apa adanya, dan membuang segala sifat kemunafikan itu, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan Komisi Wanita. Demi nama Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin.